Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Dengan saya Ardo. Kebetulan malam ini saya baru saja baru saja ketemu dengan teman dulunya teman kerja, sekarang jadi jadi rekan lagi, tapi untuk urusan yang lain. Urusannya apa? Urusannya adalah mengenai vlog ya. Namanya channelnya Eksistensi, nanti akan saya kasih linknya. Teman-teman bisa gali informasi juga yang suka mistis di tempat-tempat di channel kami, yang tempat-tempat yang sudah kami telusuri ya. Kita review video-video yang udah kita telusuri, udah tempat-tempat yang kita udah telusuri, jadi kita review untuk diedit nantinya. Di review itu untuk dicari mungkin ada penampakan, kadang-kadang di video itu nggak muncul, kadang-kadang waktu kita penelusuran itu ya kita lihat gitu loh, kita kan ada praktisinya juga gitu, kita lihat oh ada, tapi di kamera nggak dapat. Tapi pada saat kita nggak fokus ke satu tempat, misalkan ke kamar mandi, misalkan kita fokus di situ, ternyata di ruang tamu lihatlah pas kena kameranya, pas kamera menghadap ke ruang tamu jadi kelihatan gitu loh, gitu maksudnya. Karena makhluk halus itu kan cari blind spotnya manusia kan. Jadi pas manusia itu tidak melihat ke arah situ, ternyata dia ada di situ gitu. Waktu manusia lihat fokus ke arah situ, matanya ya, itu fokus ke arah situ nggak kelihatan. Makanya dari beberapa teman-teman orang-orang yang indigo itu selalu kalau pengen ya kan, kalau pengen bisa melihat makhluk halus, infonya sih melihat dari sudut mata, sudut yang paling sudut, kayak ngelirik gitu loh. Kita lirik kayak sampai yang tersudut kita nggak bisa lihat, biasanya kelihatan. Allahu a'lam bishawab. Gitu juga tergantung dari bakat juga sih. Nah, untuk kali ini di video ini saya mau bahas mengenai masalah COVID ya, COVID-19 yang sekarang ini kita sedang dalam masa-masa pandemi yang menyusahkan. Kalau saya bilang sih, kalau saya boleh jujur ya, sangat menyusahkan, karena jujur imbasnya ke perekonomian pasti itu, yang mungkin yang mengalami bukan hanya saya tapi teman-teman semuanya. Masalah ini sempat beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube, ada salah satu podcast ya, podcastnya Mas Deddy Kobuser, itu mengundang Dokter Tirta untuk menjadi pembicaranya waktu itu. Dokter Tirta yang saya tahu adalah salah satu dokter yang ada di Indonesia, salah satu dokter Indonesia. Beliau juga anggota Ikatan Dokter Indonesia yang berada di pusat ya, di Jakarta. Beliau ID Jakarta. Kemarin waktu podcast dapat info lagi, ternyata beliau adalah satgas untuk edukasi mengenai COVID-19 dan protokol kesehatannya gitu.
Cuman yang menarik adalah judul videonya kalau nggak salah ya. Masyarakat nggak butuh masker, tapi butuh makan. Kalau nggak salah judulnya seperti itu. Inti judulnya seperti itu. Masyarakat nggak butuh masker, tapi masyarakat butuh makan. Karena yang kita tahu di tengah-tengah pandemi seperti ini, bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara di dunia itu mengharuskan masyarakatnya untuk menggunakan masker pada saat aktivitas atau keluar rumah lah istilahnya. Terus ada protokol kesehatan yang lain juga harus dilakukan, seperti jaga jarak minimal, ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 2 meter gitu. Kalau saya sendiri sih kalau memang disuruh jaga jarak seharusnya 2 meter. Karena waktu ada kayak dialog, ada acara di TV itu ya membahas mengenai masalah COVID, ada salah satu dokter itu bilang memang COVID ini jangkauannya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Jadi ya lebih baik 2 meter kan kita jaga jarak gitu. Nah, dari isi podcast yang kemarin, podcastnya Mas Dedi yang pembicaranya Dokter Tirta bilang kalau Dokter Tirta ini selama melakukan edukasi ini udah ke berbagai kota yang ada di Indonesia, terutama kota-kota besar ya. Ada sekitar 17 kah? Saya lupa sih, 14 atau 17 kota gitu loh yang dikunjungi oleh Dokter Tirta bersama timnya. Dan bahasanya sama. Jika pada saat Dokter Tirta melakukan edukasi, Pak harus pakai masker, Pak harus jaga jarak. Mas, kita nggak butuh masker, kita butuh makan. Miris ya, karena memang kejadian dan saya sendiri yang ngalamin gitu loh. Susah sekarang, apalagi jangankan yang kayak saya, yang pegawai swasta ya, buruh gitu misalkan, atau staff apa yang kerjaannya di swasta yang memang gajinya UMR gitu, UMK, itu masih enak karena mereka 1 bulan ini masih dapat gaji. Itu aja bisa kena PHK loh. Ya miris sekali gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia terlepas dari belenggu ini ya, belenggu pandemi ini. Bukan Indonesia aja, seluruh dunia mungkin bahkan. Amin. Saya sendiri sependapat, ya mana bisa orang bisa berpikir ya jernih, maksudnya makan aja susah gitu kan. Apalagi kalau masker, saya dapat bocoran kalau masker itu bahkan di Sidoarjo itu ada perintah masuk rumah, di dalam rumah nih harus pakai masker. Naik sepeda gitu ya, sekarang kan lagi musimnya goes ya, itu harus pakai ini masker. Kalau saya yang mengalami ya, kalau saya kan ini kan udah ada 7 bulan nih kita pandemi, kita pakai masker ya. Bagi saya masih belum bisa adaptasi secara baik ya. Adaptasi tapi belum baik. Saya masih sesak nafas. Maksudnya sesak nafas itu ya karena nggak biasa pakai masker, kan nafasnya terhalang juga kalau pakai masker kan. Apalagi yang olahraga. Karena olahraga kan butuh nafas yang agak banyak ya, butuh oksigen agak banyak. Pasti dia sesak karena pakai masker. Kalau nggak pakai masker malah salah, malah kena tilang ntar. Yang nilang ya dari Satpol PP. Katanya sih yang udah infonya sih kalau yang ditilang itu KTP-nya KTP-nya disita,
dibawa ke mana, ke mana sih ya, ke kantornya sana lah, kantornya Satpol PP, terus disuruh tebus kisarannya sekitar 100.000 sampai 150, lumayan loh. Sebenarnya yang dibutuhkan tubuh apa sih untuk mengalahkan COVID ini? Tubuh yang sehat kan, punya imun yang kuat gitu loh, cukup kuat untuk menekan penyebaran COVID di dalam tubuh kan. Dapatnya dari mana? Dari makanan, dari nutrisi dari mana? Dari makanan sehat tuh. Proteinnya cukup, vitaminnya cukup, karbohidratnya cukup, kalsiumnya cukup. Insya Allah sehat, nanti COVID nggak akan datang. Itu menurut medis gitu. Kalau bagi saya sih semua ini, terus entah COVID ini adalah beneran ataupun bohongan, konspirasi katanya. Allahu a'lam bishawab. Karena ini kan penyakit ya, virus. Allah itu nggak akan menurunkan sebuah penyakit kepada umatnya tanpa obat. Jadi Allah itu juga akan kirimkan obatnya gitu. Kalau memang ini konspirasi buatan, katakanlah buatan manusia gitu ya, ntar kan manusianya sendiri yang bikin obatnya gitu loh. Karena memang dari Allah kan, otaknya manusia kan dari Allah yang bikin otak itu. Ya apapun yang terjadi, keberadaan kita di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah pandemi ini adalah takdir Allah. Itu sih guys. Selalu jaga kondisi badan ya guys. Makan makanan yang bergizi guys, sebisa mungkin guys. Tempe sama tahu itu murah guys. Kalau misalkan nggak bisa beli ayam ya tempe tahu aja deh. Pakai tempe tahu aja. Kalau nasi mah makanan Indonesia, makanan pokok Indonesia. Minumnya juga gitu guys, jangan yang haram-haram, alkohol itu jangan. Minuman teh gitu, air putih itu yang baik. Itu aja, jangan lupa berdoa, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongannya agar dikasih pertolongan. Ya, itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.